underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, di perkebunan Jambi terdapat gajah betina mati karena tersengat listrik. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ikut berduka cita. Ya, gajah itu termasuk satwa binatang yang dilindungi loh. Ya. Ya, populasi gajah itu sekarang tiap tahun tuh turun. Ya, kalau ini dibiarin terus, jangan-jangan nanti anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit kita yang ke bawah itu ya, pada suatu hari nggak bisa tahu lagi gajah atau tidak bisa lihat lagi gajah itu kayak apa. Bisanya cuman dari YouTube, dari gambar. Ini loh ada gajah. Ya seperti sekarang ini kan dinosaurus. Mana ada dinosaurus? Betul. Ya adanya gambar aja. Apakah kita kepengen kelak di dunia ini anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit kita itu sudah tidak pernah kelihatan wujud sesungguhnya dari gajah? Betapa menyedihkan. Ya, lihatnya apa? Malah robot. Ya. Bikinan-bikinan manusia itu ya, bukan yang alami dari Tuhan. Ya, lah ini bayangin ini di Sumatera atau rata-rata ya daerah perkebunan sawit tadi itu. Itu kan habitat yang dilindungi oleh pemerintah agar supaya gajah itu bisa berkembang biak di sana. Gajah itu susah loh berkembang biak ya. Nah, ini ada berita kalau dalam tempo 5 bulan di daerah sana itu ada kurang lebih 10 gajah yang mati. Ya. Mati ditembak. Betul. Mati diracun. Karena gajah itu kan ada gadingnya itu. Itu diambil gadingnya karena dagingnya itu bisa dijual dengan harga tinggi. Ya, ditembak, diracun, dijerat kakinya, ya kena jerat. Nah, karena di dalam hutan kan nggak ketahuan ya, jadi dijerat itu lukanya infeksi, mati. Kemarin yang terakhir ini itu mati karena tersengat listrik. Betul. Nah ini kita perlu dicek. Ternyata memang betul. Dilakukan otopsi bahwa ada gajah tadi itu betina. Mudah-mudahan tidak dalam keadaan hamil ya, tapi betina ini umurnya kurang lebih kalau nggak salah 5 tahun ya. Itu semua pori-pori badannya itu keluar darah semua. Ya, terus jantungnya setelah diotopsi ya, jantungnya itu rusak, pecah. Ternyata kena listrik. Selidik punya selidik. Ternyata perkebunan sawit tadi itu dikelilingi oleh kawat sepanjang kurang lebih 10 km. Itu dialiri listrik. Ya dengan maksud supaya tidak diganggu sama gajah gitu kan. Gajah kalau melebu kena listrik nggak jadi masuk. Kan harapannya seperti itu. Tapi gajah itu kan tidak sepinter manusia. Kalau manusia kesetrum langsung narik. Ya kan, tangannya langsung ditarik, selamat. Kaget, jadi nggak berani lagi ganggu misalnya begitu. Nah ini gajah kan nggak tahu, tidak sepintar manusia. Jadi dia kena setrum, ya mungkin larinya malah maju mendekati yang kawat berduri, kawat yang ada listriknya tadi itu. Ya kan, matilah dia. Ini kan termasuk pelanggaran atau katakanlah apa ya, penyiksaan hewan dah. Ya enggak, kita dulu kalau pernah lihat film itu zamannya dulu yang lagi perang itu kan kalau dianggap mata-mata kan disiksanya juga pakai serum loh. Ya, si serum, ayo ngaku dah, ayo ngaku enggak, sampai orang yang tidak berbuat salah aja ngaku daripada keserum lagi. Ya. Nah ini gajah. Ya kan ini berarti gajah kan juga disiksa. Ini harusnya yang memasang kawat ini ya harus kena masalah. Ya kan? Nah ini kan jadi kacau ini. Ya, jadi harusnya kalau menurut peraturan itu, kalau you mau masang kawat untuk pengamanan, itu mestinya juga arusnya itu bukan arus bolak-balik. Ya, tapi arusnya searah. Populernya dengan nama DC ya kan? Bukan AC. Nah, itu supaya kena kejutok tapi enggak sampai membahayakan jiwanya seperti ini. Nah
Nah ini sekarang memang perlu diusut. Ya dulu seingat kita tahun 50-an itu waktu itu kan pengaruh peraturan-peraturan dari pemerintah Belanda yang menjajah kita itu kan masih ada, masih berlaku loh. Ya, bahwa untuk memasang kawat untuk melindungi diri itu nggak boleh pakai listrik. Ya, karena tahu memasang kawat listrik itu bisa membahayakan jiwa. Itu nggak boleh. Kalau kamu berani masang dan ketahuan kamu masang, itu akan masuk penjara. Nah ini sekarang pengusaha sawit tadi itu memasang sepanjang 10 km kawat yang dialirin listrik. Ini kok bisa begitu? Apakah perkebunan itu tidak ada pengawasnya? Satu. Apakah dua, ada pengawasnya tapi pengawasnya itu tidak tahu aturan atau bodoh? Ya, kalau sangat populernya di sini kan wani piro. Ya, katanya peraturan itu kan memang dibuat supaya bisa dilanggar, tetapi sebelum melanggar harus bayar, ada harganya pada oknum. Apakah itu terjadi seperti ini? Ya memang ini menjadi kasihan. Ini yang kena gajah, bisa juga nanti yang lain, macan bisa kena, macam-macam repot. Nanti beruang juga bisa kena. Ya jadi mestinya bukan seperti ini. Kalau sekarang pengusaha atau pemilik perkebunan sawit tadi itu kan modal gede. Dia masang kawat itu kan juga modal kan. Ya kan? Nah, mestinya syaratnya untuk melindungi, karena ini berbatasan dengan daerah satwa, daerah hutan lindung untuk satwa, harusnya dibikin parit dong. Parit yang dalamnya katakanlah 3 meter atau 4 meter lah. Ya lebarnya ya jangan supaya bisa dilangkain kan. Ya lebarnya ya 3 meter. Ya galilah parit itu supaya jangan ada binatang yang nyebrang. Itu lebih manusiawi, lebih binatangwi, ya kan? Kalau begini kan terus terang merugikan, ya. Kalau pemilik sawit melaksanakan itu demi mengamankan dia punya, tidak merugikan dia punya perusahaan, tapi kalau you melakukan hal yang seperti ini merugikan masyarakat Indonesia, mana yang dipilih? Ya jalan keluarnya ya ini. Kalau you mau membeli atau meminta hak pengelolaan hutan untuk sawah, kebun sawit, ya itu harus dibikin agar supaya jangan ada binatang yang dilindungi nyebrang dan dia meninggal di tempat lo. Ya ini yang harus dilakukan. Perlu pengawasan lebih ketat dan peraturan yang lebih benar agar jangan terjadi lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.